Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Bahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Mari kita persiapkan hati kita mengambil saat teduh untuk beribadah kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, juga dimampukan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 20 ayat 7. Firman Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, menjadi pemenang. Saudara, ketika Raja Daud menulis setiap isi hatinya yang dituangkan di dalam sebuah mazmur, tentulah bukan tanpa alasan. Melainkan itu semua berasal dari pengalaman hidupnya. Daud sangat sadar bahwa ia tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Semua yang ia alami dan yang terjadi dalam hidupnya benar-benar karena pertolongan dan kemurahan Tuhan semata. Oleh karena itu Daud sangat bermegah di dalam Tuhan. Ayat 8, Mazmur pasal 20 mengatakan, orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Sangat jelas di dalam ayat 7, sekarang aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Adalah hal yang sia-sia bila dalam hidup ini kita menaruh harap pada kekuatan manusia atau kekuatan kita sendiri, dan atau menaruh harap
pada kekayaan dan harta kita. Sebab semuanya itu tidak dapat menolong dan tidak dapat menyelamatkan kita. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Di sana kita menemukan bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Ayat 7, Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita mempunyai kemenangan yang mutlak melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu kemenangan yang dalam segala aspek kehidupan telah diberikan kepada setiap kita. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, hendaknya kita disadarkan bahwa kita adalah umat pemenang, bukan lagi seorang pecundang. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, juru selamat kita, maka saat itu pula kita menerima kuasa dan memiliki hidup yang berkemenangan. Oleh karenanya, kita harus terus menggali janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan membuang semua pikiran negatif yang seringkali membelenggu kita dengan segala keterbatasan kita. Arahkan dan pusatkan pikiran kita semua kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kita percaya kita memperoleh hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Jadilah pemenang dalam ketaatan mengikuti firman Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu luar biasa. Memberi kami kekuatan sebagai pemenang di dalam Kristus. Sehingga tidak ada perkara yang dapat kami khawatirkan. Sebab bersama Tuhan kami pasti bisa. Karena itu seutuhnya kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, kami tetap mohon pimpinan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau, karena tanpa Tuhan kami akan terpuruk dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati kami dalam peran-peran kami sebagai suami, sebagai istri dan anak di tengah keluarga. Juga dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan pula kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi, yang juga membuat banyak saudara-saudara kami terdampak dari persoalan yang muncul di tengah masyarakat dan bangsa, terkhusus di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Banyak yang kemudian menjadi korban, mengakibatkan anggota keluarga berduka secara luar biasa.
Dan juga ada yang terpapar, mereka sakit, ada yang sementara diisolasi, ada pula yang menjadi orang dalam pemantauan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak sedang merasa bahwa kami sakit karena tanpa gejala. Tuhan, lindungilah kami dan lingkupilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami tetap merasakan pimpinan-Mu dan kami dikuatkan di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Para pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka, terlebih khusus untuk petugas kesehatan, dokter, perawat, dan para medis lainnya. Berkati mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga kami yang jauh terpisah dari kami. Tuhan memberkati dalam seluruh keberadaan mereka. Perlengkapi dengan kuasa-Mu, Tuhan, dan juga beri kekuatan kesehatan. Yang sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur, di rumah, semua kami doakan. Bapa di sorga, kawali perjalanan kehidupan kami hari ini. Berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di dalam bangku pendidikan di setiap jenjangnya. Walaupun untuk sementara mereka masih harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati. Sehingga mereka tetap bersemangat mengasah diri demi masa depan penuh harapan di dalam Tuhan. Demikian juga dengan tenaga pendidik, guru, para dosen. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, untuk tidak berhenti, karena kami tahu bersama Tuhan kami akan menjadi pemenang. Kami tetap mohon pengampunan-Mu, Tuhan, yang kami buat di dalam kehidupan kami. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah pagi kita. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Lakukanlah segala tanggung jawabmu dengan selalu takut akan Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Salam sehat untuk kita sekalian.